itu kami sering bersinggungan karena ada beberapa pekerjaan yang menyangkut perlindungan anak. Jadi pada saat itu kami bertanya, Bu Leni mau nggak terlibat dalam sebuah yayasan yang hari ini kita dirikan ya, namanya Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, yang faktanya itu mulai ada tahun 2016. Terima kasih Bu Leni. Kita beri tepuk tangan ya sama Bu Leni ya. Bu Leni waktu itu nggak pakai tanya-tanya, langsung oke, saya ikut. Itu luar biasa. Ini yang saya ingin dengar sih sebenarnya, karena dalam kesempatan ketemu nggak pernah nanya itu sih. Salah ya Bu ya. Harusnya saya tanya ya. Nah di sini saya pengen mendengar mengapa Ibu begitu percaya dengan ide atau konsep tentang bank pangan ini, karena kita ini termasuk merupakan bank pangan pertama ya, merintis bank pangan di Indonesia. Yang samping saya sebelah sana ini mbak saya luar biasa, namanya Mbak Sonya. Mbak Sonya ini adalah wartawan senior di Kompas. Beliaulah pertama yang menuliskan tentang kegiatan dan aktivitas POI. Saya masih ingat betul Mbak Sonya waktu itu. Mbak Sonya bilang, boleh nggak aku ikut ke Cilincing gitu. Oh Mbak mau ngapain? Aku mau meliput gitu ya Mbak ya. Oh meliput, tapi Mbak jangan ngomong jadi wartawan ya Mbak pakai kaos relawan, saya bilang gitu. Karena kadang-kadang kalau turun jadi wartawan nanti orang takut gitu kan. Oh iya nggak apa-apa. Jadi Mbak Sonya pakai bersama-sama naik mobil kami. Kita waktu itu ada kegiatan di kelurahan Kali Baru, apa namanya? Kali Baru. Disitulah kita melakukan upaya pertama kali untuk membagikan makanan kepada masyarakat dengan 7 pos tadi yang saya sampaikan. Nah, di sini ya kita pertama gali dulu ke Ibu Leni. Ya. Jadi waktu teman-teman ketemu pertama kali, yang ada di benak saya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Ya, jadi waktu itu memang betul saya sebagai Deputi Menteri untuk bidang tumbuh kembang anak, kemudian dilanjutkan Deputi Menteri untuk pemenuhan hak anak, dilanjutkan lagi Deputi Menteri untuk kesetaraan gender. Indonesia itu sebenarnya sudah secara regulasi global sudah meratifikasi, setuju isi dari sebuah konvensi global dari sejak tahun 1990. Jadi namanya adalah Konvensi Hak-Hak Anak, ya. Convention on the Rights of the Child. Itu isinya, itu kalau dilihat dari substansinya itu bagaimana setiap negara berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anaknya. Jadi anak-anak itu artinya di bawah 18 tahun ya. Jadi sampai SMA lah. Tapi tentunya kalau kita tahu masalah anak yang dihadapi sebagian besar adalah justru anak-anak usia prasekolah kan. Nah dari sana kita lihat sebenarnya ada 5 ya substansi yang harus kita tangani bersama dari sisi anak. Pertama, bagaimana kita buka akses dia. Anak-anak juga harus ikut bersuara. Anak-anak juga harus bisa memperoleh informasi yang tidak asimetris ya. Artinya itu harus menjadi bagian dari hak-hak yang mereka punya. Yang kedua yang sangat penting nih, bagaimana pengasuhan ya, pengasuhan yang baik bagi anak-anak, karena anak-anak kita itu peniru ulung. Apapun yang kita lakukan sebagai orang dewasa itu langsung dijiplak aja. Jadi makanya sering ditekankan bahwa apapun yang terjadi pada anak-anak kita, jangan salahkan anak-anak kita, tapi salahkan orang dewasa, orang tua atau siapapun yang berada di sekeliling dia. Ya. Terus yang ketiga, nah ini yang terkait juga sangat, jadi kedua dan ketiga ini yang nanti sangat terkait sekali dengan POI ini. Yang ketiga adalah kesehatan, ya kesehatan dasar, basic health, ya itu menjadi kunci karena Indonesia juga masih tinggi angka kematian ibu melahirkannya, masih tinggi angka anak-anak kurang gizi buruk, stunting, ya kita masih tinggi di angka-angka itu. Yang keempat adalah pendidikan mereka, termasuk bagaimana memanfaatkan waktu luang mereka, dan terakhir jangan sampai terjadi kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan lain-lain sebagainya pada anak-anak kita. Itu perlindungan khusus anak. Ya, jadi 5 ini melekat nih. Nah dari 5 itu kunci yang paling penting adalah bagaimana kita memenuhi hak mereka atas kesehatan. POI banyak bergerak sekali di isu yang terkait dengan kesehatan.
kebijakan ini. Ya, karena kesehatan dikaitkan dengan pangan, kesehatan dikaitkan dengan gizi, kesehatan dikaitkan dengan ketersediaan, dan kesehatan juga dikaitkan dengan parentingnya, pengasuhannya. Karena apa? Harus dikaitkan dengan pengasuhan. Karena itu Bapak sekalian, meskipun yang dimakan anak-anak kita itu bergizi, ya, secara bahan bakunya bergizi, tapi kalau orang tuanya mengolahnya salah, itu juga menjadi tidak bergizi lagi. Jadi anak kita juga dapat ampasnya lagi. Atau sebaliknya, orang tua tidak mau melakukan pengasuhan yang baik, tidak ingin repot-repot, udah anaknya dipesankan makanan siap saji, atau yang kemasan, atau yang sudah diproses dan lain sebagainya, yang mana kita tahu sebagian besar dari itu adalah ada pengawet, pewarna, itu semua ada semua. Nah, jadi atas dasar itu, dan kebetulan kami juga mengembangkannya di tingkat tapak di basic ya, di tingkat desa gitu ya, kampung ya. Jadi muncullah kemudian sadari tadi, ayo sadari itu kan penggeraknya orang dewasa. Nah, tapi kan saya ibu, tapi saya sampaikan juga sama teman-teman di POI, tidak bisa kalau hanya ibu. Parenting, pengasuhan itu harus dua-duanya. Saya nggak bisa satu, bisa dari ibunya, tapi harus dari bapak ibunya. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak-anak kita di masa kecilnya kehilangan figur dari salah satu orang tuanya. Itu akan mempengaruhi tumbuh kembang dia sampai dewasa nanti. Betul kata Mbak Wida, jangan bilang wartawan ya Mbak Sonia. Aduh, saya padahal diajak dua orang ini karena saya penasaran. Sebenarnya benar nggak sih ada orang yang masih nggak makan? Pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis di Kompas juga ya Mas Hendro, Mbak Wida. Pertanyaan-pertanyaan Mbak, benar nggak masih ada orang kelaparan di Indonesia? Pak Gofur, benar nggak masih ada orang kurang gizi, anak-anak kurang gizi di Indonesia? Ini deputi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Saya kira pertanyaan 8-9 tahun lalu yang disampaikan oleh Mas Hendro dengan Mbak Wida itu kita bisa jawab sendiri kan. Jadi ketika hadir di Cilincing dulu itu, saya juga heran kenapa kemudian berita saya tentang ada anak-anak yang menerima bantuan makanan, susu, bahkan cuma sekedar sarapan ya Mbak, dari Mas Hendro dengan Mbak Wida dan dari FOI, itu menimbulkan kebakaran jenggot bagi sorry ya Pak, plat kuning gitu ya. Aduh, kok plat merah, bukan plat kuning, plat merah. Kok aneh sekali gitu ya. Saya waktu itu sebagai wartawan saya agak nggak masuk di akal gitu ya. Nah ketika itu Muleni jangan marah, Muleni kan udah pensiun kan gitu. Gitu. Jadi waktu itu kok bisa apa gitu ya, bisa langsung emosi gitu kan, sehingga Mas Hendro dan Mbak Wida jadi bulan-bulanan. Ya terpaksa saya harus keluar ya Pak Gofur, wartawan saya gitu ya. Mengapa saya ingin menulis itu, karena di mana negara hadir sebenarnya? Pertanyaan saya, kalau begitu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau masyarakat sendiri punya inisiatif dan kita sendiri merasa terganggu, lah negara emang nggak hadir Bu Leni? Harusnya kan memberi award, apresiasi. Nah, saya kagum gitu yang saya mau bilang. Jadi ketika Mbak Wida dengan Mas Hendro mengajak itu, saya juga terheran-heran gitu. Kok ada orang ya, akhirnya saya ikut-ikutan nyicip makanannya Bu Leni. Waktu mau bagi ya Mbak di Blok M itu ya kan Mas Hendro di dapur gitu ya, terus disiapin 4 makanan gitu ya. Terus saya bilang, waduh ini yang mau dibagikan ya Mbak, ini ya saya ikut incip ya, soalnya maksud saya bukan saya kelaparan ya Pak Gofur, karena saya ingin memastikan makanan yang mereka bagikan benar nggak sih, layak nggak sih. Tapi tak pikir-pikir, waduh satu set makanan boleh ini ada ayam, ada buah, lauknya lengkap ya Pak. Nah kayak masuk rumah sakit gitu Pak kalau ada makanan gitu, wah ya ini udah paket gizi gitu ya. Tapi menurut saya poinnya adalah yang saya tulis di Kompas, makanan mubazir, mau berbagi nggak? Tadi Pak Gofur dan Pak Nyoto bilang gitu ya, masih banyak orang yang kelaparan nggak sih? Itu nah
Saya sungguh-sungguh mau berterima kasih karena semenjak saya mengenal dua orang ini, semenjak diajak ke Cilincing, saya kalau makanan itu, maaf ya Mas Hendro, tetangga saya paling, maksudnya masak apa? Masak apa? Karena saya setiap akhir pekan pasti saya bagiin makanan saya, karena kami cuma bertiga, saya tahu pasti nggak habis, ya saya bagiin ke tetangga saya. Akhirnya tetangga saya jadi tuman, kalau bahasa Jawa. Kalau saya 1 minggu nggak gini, Mbak, kok nggak ada makanan? Aduh, saya pikir-pikir, aduh kok tuman ya. Tapi bukan itu poinnya. Lagi-lagi, maukah kita berbagi? Itu yang dilakukan Foy, dan saya bangga ya, Mbak Wida dengan Mas. Ini kan bukan saya puji-puji ya, karena saya lihat tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Meskipun dulu saya setengah, maksudnya ini kok gendong banget ya, nekatmen gitu ya, kok mau melakukan itu ya. Tapi seperjalanannya saya dengar sudah ke Manggarai, keluar kota, waduh, hebat sekali gitu ya, semangat banget. Nah, spirit ini Bu Leni, yang tadi Bu Leni bilang, problem-problem yang Bu Leni bilang, Pak Nyonto bilang tadi, harusnya kan nggak terjadi. Bayangkan ada berapa juta, nggak usah berapa juta ya, 100 orang kayak Mbak Wida dengan Mas Hendro bikin foy-foy atau apa namanya lah, idem gitu ya, di seluruh negeri ini nggak ada lagi akan